Akan susunan acara hari ini, siang hari ini, saya akan membacakan profil narasumber, ya. Selanjutnya nanti akan ada pemaparan materi selama kurang lebih 30 menit ya, Bu. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan saya pandu selama 15 menit dan diakhiri dengan penutup. Ya, saya bacakan terlebih dahulu profil dari narasumber kita pada siang hari ini. Di sini ada Ibu Azanisa Nismaya Putri SIKOM sebagai marketing dari Universitas Terbuka Jakarta dengan background pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Jakarta, dan juga ada Bu Melisa Arisanti ya dari Universitas Terbuka Jakarta yang akan bersama-sama dengan kita di siang hari ini selama 30 kurang lebih 40 menit ke depan begitu. Beliau akan menyampaikan materi terkait Universitas Terbuka Jakarta yang kita sudah tunggu-tunggu. Silakan mungkin kepada Ibu Azanisa dan kepada Bu Melisa dipersilakan untuk boleh memaparkan materi pengenalan kampus hari ini. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya Ibu Musarina. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu orang tua murid, dan selamat siang juga kepada teman-teman calon-calon pejuang teguh di masa depan. Halo semuanya. Sebelum saya memaparkan materi, izin dulu share video singkat tentang UT ya Kakak ya. Siap. Saya izin share screen sebentar. Ya, boleh, Mbak. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran Universitas Terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Oke, itu tadi adalah video singkat tentang Universitas Terbuka. Oke, teman-teman, halo, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, amin. Perkenalkan, nama saya Aza, saya staf UT Jakarta dan kebetulan dulu alumninya Universitas Terbuka, teman-teman. Saya fresh graduate, jadi baru lulus tahun lalu.
Nah, ini mungkin dari teman-teman udah pernah dengar tentang universitas terbuka ya. Penasaran nggak sih kenapa namanya universitas terbuka? Di sini saya izin share screen dulu sambil menjelaskan kenapa di sini saya menjelaskan universitas terbuka itu seperti apa sih gitu. Sebentar ya. Slide-nya sudah terlihat kan ya, Kak Muri? Oke, sudah terlihat slide-nya ya? Oke, saya izin langsung mulai aja. Oke, jadi ya. Oke, saya izin langsung ya. Jadi universitas terbuka itu apa sih? PTN atau PTS, UT atau disingkat Universitas Terbuka, singkatan dari UT itu adalah perguruan tinggi negeri ke-45 yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden kedua kita, Bapak almarhum Presiden Soeharto pada 4 September 1984. Jadi baru 4 September lalu nih teman-teman, kita baru merayakan ulang tahun yang ke-38, baru ulang tahun UT gitu ya. Jadi karena 38 tahun udah cukup berumur juga, jadi kontribusi di dunia pendidikan udah tidak perlu diragukan ya. Nah, UT sendiri merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Terbuka dan jarak jauh itu maksudnya seperti apa sih, Kak? Terbuka itu artinya siapapun bisa menjadi mahasiswa universitas terbuka. Kalau di UT itu tidak terbatas tahun ijazah, tahun kelulusan. Terus yang penting pokoknya satu-satunya syarat teman-teman jadi mahasiswa UT adalah warga negara Indonesia yang pertama, dan yang kedua sudah lulus SMA atau SMK sederajat. Kayak saya waktu kuliah dulu teman-teman, itu sering banget bertemu dengan yang kalau kita bisa dibilang seumuran dengan orang tua kita atau bahkan kakek nenek kita gitu, karena tidak terbatas tadi ya, jadi siapapun bisa menjadi mahasiswa UT. Jadi di situ saya ketika menjadi mahasiswa terus ketemu dengan yang seumuran dengan kakek nenek, jujur itu agak malu tapi jadi semangat juga buat kita, jadi jangan sampai kalah dengan mereka-mereka yang sudah berumur yang masih mau mengenyam dunia pendidikan. Nah, untuk jarak jauh itu maksudnya apa sih, Kak? Pembelajaran jarak jauhnya universitas terbuka itu kalau secara garis besar seperti teman-teman ketika sekolah waktu saat pandemi. Jadi semuanya itu by online. Dari registrasi mata kuliah, perkuliahan, nanti kita belajarnya itu semua di rumah. Jadi bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Dan itu menekankan pada kemandirian belajar mahasiswa dengan atau tanpa bantuan belajar. Nah, ini dia salah satu identitasnya UT. Yang pertama sudah terakreditasi secara nasional dan internasional sebagai penyelenggara pendidikan jarak jauh. Terus yang kedua, memiliki 40 unit layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nanti pemetaannya ada di mana-mana aja di seluruh Indonesia tuh. Dan kenapa alasannya kok banyak banget layanannya itu seperti apa? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, ditunggu ya. Terus yang terakhir PTN Pelopor Cyber University. Oke, kita next. Ini ada keunggulan kalau teman-teman kuliah di UT. Yang pertama, tidak ada batasan atau no boundaries. Karena terbuka tadi, otomatis tidak ada, kita tidak ada membatasi nih. Semua orang boleh menempuh perkuliahan di UT. Jadi ketika awal terbentuk itu memang UT diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia yang masih ingin mengenyam dunia pendidikan. Yang misalnya terhalang oleh umur dan sebagainya gitu. Terus bisa diakses di mana aja atau accessible. Karena pembelajaran jarak jauh tadi, otomatis kita bisa belajar atau ngerjain tugas-tugasnya itu di rumah, nggak harus ke kampus, teman-teman. Dan itu boleh pakai HP, bisa pakai PC, apa aja yang teman-teman punya, gitu ya. Terus yang ketiga nih, biayanya terjangkau atau affordable. Nah, ini rincian biayanya seperti apa sih, Kak, sampai UT bisa klaim bahwa biaya kuliahnya terjangkau? Nanti juga ada di slide berikutnya, ditunggu ya. Terus yang terakhir, fleksibel. Jadi teman-teman bebas memilih skema layanan pendidikan dan kegiatannya belajarnya itu mau seperti apa. Karena pembelajaran jarak jauh tadi, jadi memang mahasiswa yang menentukan nih, oh aku mau kuliah itu di hari malam-malam aja misalnya mau ngerjain tugasnya, itu nggak masalah gitu. Atau mau pas weekend doang, atau juga bisa. Next, ini akreditasinya kita. Kalau secara internasional itu kami sudah bergabung di International Council for Open and Distance Education atau ICDE. Nah, kalau nasionalnya itu kami sudah terakreditasi di BAN PT, teman-teman. Itu kalau misalnya teman-teman udah lihat mungkin udah hafal dengan logo BAN PT ya. Itu adalah akreditasi kalau teman-teman mau lihat nih, universitas yang saya inginkan itu akreditasinya apa di BAN PT secara nasional A, B atau C. Itu di sini di BAN PT. Nah, kalau standar perkuliahan kami itu sudah standar ISO atau International Organization for Standardization.
Lanjut, ini adalah sedikit pengakuan tentang UT, sedikit dari sekian banyak di luar sana. Oke, jadi Bapak Rektor kami, Bapak Ojat Darojat itu dulu pernah menjabat menjadi Presiden ICDE tadi, yang International Council for Open and Distance Education, itu secara internasionalnya ya. Jadi kayak organisasi pembelajaran jarak jauh secara internasional. Nah, kalau Bapak Ojat juga pernah menjadi Presiden AAOU. Nah, kalau AAOU itu secara Asia, di lingkungannya Asia aja. Nah, terus Bapak Ojat juga pernah menjadi Executive Committee and Board of Trustee ICDE dan salah satu pendiri The Global Mega University Network. Nah, ini tadi yang 40 unit layanan yang tersebar di seluruh Indonesia dan satu di luar negeri. Kalau ditanya, Kak, unit layanannya itu kenapa sih kok banyak banget di seluruh Indonesia? Jadi gini, kan UT itu pembelajaran jarak jauh, teman-teman menerapkannya. Jadi otomatis mahasiswanya itu ada di seluruh Indonesia. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita nih pas ujian tiba-tiba terkendala ujian atau misalnya amit-amit nilai ujian ini jelek misalnya, terus mau nanya nih yang ada di Semarang, mau nanya kenapa sih kok hasil ujian saya tidak begitu memuaskan, nanyanya ke UT Pusat yang ada di Pondok Cabe, itu nggak mungkin karena kan otomatis jauh ya, kasihan harus bolak-balik Jakarta. Nah, itulah kenapa sejak awal didirikan langsung kita dibuat unit layanan di seluruh Indonesia. Kalau di kita namanya adalah UPBJJ atau Unit Program Belajar Jarak Jauh. Jadi ada perwakilannya tuh di setiap provinsi, ada di Jakarta, di Bogor, di Bandung, dan sebagainya. Jadi fungsinya adalah sebagai jembatan di antara mahasiswa dan UT Pusat sebagai yang untuk perkuliahan dan sebagainya, yang untuk yang mengatur akademik gitu ya. Jadi nanti ketika mahasiswa ada kendala, atau misalnya teman-teman nanti ketika sudah sekolah, sambil kuliah tiba-tiba dapat kerjaan nih, terus ternyata di luar kota padahal udah daftar di UT Jakarta misalnya, itu nggak masalah, jangan takut karena nanti walaupun teman-teman udah pindah domisili di luar kota, itu nanti bisa mengajukan kayak kalau ujian tuh numpang ujian atau pindah UPBJJ, jadi pindah pengelolaan, jadi yang ngatur nanti kayak registrasi dan sebagainya itu dari UPBJJ teman-teman yang di dekat domisilinya daerah masing-masing gitu. Jadi itu fungsinya kenapa unit layanannya tuh di UT tuh banyak banget di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan satu di luar negeri. Ya, jadi untuk mempermudah mahasiswa karena kan pembelajarannya jarak jauh. Lalu ini adalah sebagian dari mitra-mitra UT. Mungkin teman-teman udah familiar semua mukanya ya. Oh, wajah-wajah logo-logonya. Oke, kita akan lanjut ke fakta menarik tentang universitas terbuka. Jadi UT itu pernah mendapatkan rekor muri. Ini yang rekor muri sebelumnya. Yang pertama adalah perguruan tinggi dengan lulusan terbanyak yang lulus seleksi CPNS formasi 2019. Yang kedua perguruan tinggi dengan alumni terbanyak. Dan yang ketiga perguruan tinggi dengan jangkauan layanan terluas. Dan yang terbaru kami dapat rekor muri lagi teman-teman. Yaitu yang pertama perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak. Yang kedua, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak. Dan yang terakhir, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Gitu. Nah, ini adalah contoh artikel-artikelnya dari CNN. Yang ini contohnya adalah alumni Universitas Terbuka paling banyak diterima seleksi CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Ya. Ini masih contoh artikel juga. Nah, kita akan masuk ke dalam wajah-wajah alumni dan yang masih menempuh perkuliahan di UT. Ini ada Bapak Dr. Muldoko SIP. Sekarang beliau juga menjabat menjadi Ketua Ikatan Alumninya UT Pusat. Gitu. Ini dari wajah-wajah kalangan pejabat pemerintah ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kalangan wajah-wajah artis nih. Mungkin teman-teman familiar mukanya ya, sedikit banyak gitu. Ini ada yang sudah selesai menempuh pendidikan, seperti Mbak Tina Tun, itu sudah menjadi sarjana hukumnya Universitas Terbuka. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini juga untuk Mas Bayu Oktara, baru selesai menempuh pendidikan S2-nya di UT, Magister Manajemen. Dan yang lainnya Mbak Sean itu masih menjadi mahasiswa aktif, jadi belum selesai. Nah, ini yang terakhir nih, yang masih menempuh pendidikan. Kemarin rekan saya ketemu waktu Mas Reimba yang ujian. Gitu. Ini tuh yang masih aktif semua ya, teman-teman. Terus saya juga kemarin sempat mengadakan kayak semi wawancara gitu dengan Mas Verly Putra. Itu ada di Instagramnya UT Jakarta. Jadi kalau nih teman-teman nih kuliah di UT itu seangkatan dengan wajah-wajah artis ini ya. Semoga suksesnya sama juga nanti ke depannya. Amin. Oke, kita lanjut program beasiswa. Jadi di UT bukan hanya jalur reguler aja, jalur biasa, itu ada program beasiswanya juga.
Yang pertama dari IKA atau Ikatan Alumninya UT Jakarta. Yang kedua, kalau teman-teman berprestasi non-akademik dan akademik selama menjadi mahasiswa itu nanti akan dapat beasiswa juga. Kita akan ngajuin dapat pengakuan dari UT Pusat. Terus yang ketiga, melalui jalur SNMPTN, kita nerima KIP juga, PPA, Bidik Misi, dan YBJ. Gitu, next. Oke, ini program-program di Universitas Terbuka. Ada apa aja? Yang pertama, kita ada doktoralnya, teman-teman. Siapa tahu nih sambil mau promosi ke keluarga, kerabatnya ya sekalian. Atau kita juga punya program magister, ada sarjananya, dan diploma, dan program sertifikat. Ini kita akan mulai masuk ke program doktoral di Universitas Terbuka. Yang pertama ada administrasi publik dan manajemen. Terus kita masuk ke magisternya ya. Ini magister studi lingkungan, ada magister administrasi publik, manajemen, magister perikanan, magister pendidikan matematika, pendidikan dasar, dan pendidikan bahasa Inggris. Oke, kita masuk ke program sarjana UT, Fakultas Ekonomi. Ini adalah salah satu fakultas yang paling banyak peminatnya, teman-teman, karena untuk manajemen dan akuntansi itu akreditasnya di BAN-PT sudah A. Mohon maaf, itu tadi ada ambulan lewat, kedengeran mungkin ya sampai sana ya. Oke, anggap aja iklan, selingan iklan. Oke, terus selain dari manajemen dan akuntansi yang mahasiswanya paling banyak, itu kita punya ekonomi pembangunan, ada akuntansi keuangan publik, ada ekonomi syariah, ada pariwisata juga, ada akuntansi bidang minat akuntansi sektor publik dan manajemen bidang minat manajemen keuangan dan perbankan syariah. Kita lanjut ke Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Ini salah satu juga yang mahasiswanya paling banyak fakultasnya. Kenapa? Karena bidang ilmunya tuh banyak banget. Pertama ada sosiologi, ada ilmu hukum. Ini juga salah satu yang mahasiswanya paling banyak tuh peminatnya. Ada ilmu pemerintahan, ada administrasi bisnis, administrasi negara. Ini juga salah satu yang banyak banget di mana-mana ada. Ilmu komunikasi UT juga, saya juga lulusan ilmu komunikasi, teman-teman. Itu juga salah satu yang mahasiswanya paling banyak. Terus perpustakaan dan sastra Inggris dan ilmu administrasi negara, bidang minat administrasi dan manajemen, minat kepegawaian. Panjang ya judul prodinya ya. Oke. Next kita ada di FKIP. Nah, ini biasanya diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru yang ingin melakukan penyetaraan gelar gitu. Jadi memang diperuntukkan bagi yang profesi ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti berminat suatu saat kuliah di FKIP-nya UT, itu harus nanti melampirkan surat keterangan mengajar minimal selama 1 tahun. Jadi kalau belum ada surat keterangan mengajar, otomatis belum bisa daftar di FKIP. Ini prodinya ada ini ya. Ada pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia, tekpang, teknologi pendidikan, terus pendidikan matematika, pendidikan ekonomi, Pancasila, PGSD, dan PG PAUD. Terus kita masuk ke fakultas yang biasanya berisi anak-anak yang suka ngitung-ngitung nih. Dari statistik, matematika, biologi, teknologi pangan, agribisnis, PWKL atau perencanaan wilayah kota bidang minat lingkungan, dan sistem informasi. Oke, kita juga punya program diploma, yaitu ada D3 perpajakan dan D4 kearsipan. Kita juga punya program sertifikat. Nah, ini dia biaya kuliahnya terjangkau di Universitas Terbuka. Jadi teman-teman, kuliah di UT itu hanya 1,3 pukul rata sampai lulus nanti. Dan di UT itu tidak ada uang pangkal, tidak ada biaya operasional masuk, tidak ada uang gedung dan segala macam. Jadi memang murni 1,3 per semester itu sudah dengan bahan ajar atau modul atau buku istilahnya ya. Nah, paling di depan di mahasiswa baru, ketika mahasiswa baru teman-teman jadi mahasiswa baru nanti mendaftar di UT, itu ada biaya administrasi sebesar 100.000. Itu kayak seperti biaya formulir lah ya istilahnya. Gitu. Nah, di UT sendiri itu tidak ada seleksi masuk. Jadi ketika teman-teman nanti daftar di UT, ini misalnya di ke depan, itu hanya nanti teman-teman upload berkas-berkas yang perlu dilengkapi aja. Berkas-berkasnya apa aja, nanti setelah ini ada, ditunggu. Terus tidak ada sistem drop out juga di UT. Jadi misalnya nih, ketika teman-teman nanti kuliah, terus mau cuti deh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan itu bukan 3 bulan, 3 semester misalnya, bahkan 4 dan sekian semester tidak akan kita drop out. Paling nanti status mahasiswanya jadi nggak aktif aja, tinggal diaktifkan kembali dan langsung bisa registrasi mata kuliah lagi. Terus kita juga tidak ada skripsi. Terus kalau nggak ada skripsi nanti lulusnya gimana, Kak? Nah, di UT itu sistem yang menentukan teman-teman lulus atau tidaknya adalah ada 2. Yang pertama, ujian tugas akhir program, dan yang kedua, pembuatan karya ilmiah.
Kalau ujian yang tugas akhir program tadi kurang lebih sama kayak UAS, cuman agak sedikit lebih susah aja. Jadi kayak ya udah kita ujian biasa aja. Nah, kalau yang karya ilmiah itu ada 15 lembar dan itu versi jauh-jauh lebih singkatnya skripsi gitu ya. Jadi cuma 15 lembar dan ada bimbingannya juga, tenang, nggak akan dilepas sendiri dan itu jauh lebih gampang lah, lebih mudah daripada skripsi. Tetap ada revisi, cuman mungkin nggak seribet skripsi ya gitu. Jadi untuk lulus-lulusan yang UT itu kita ada 2, nggak ada skripsi, gantinya adalah karya ilmiah dan ujian tugas akhir program. Nah, terus kita mau masuk ke detail deskripsi program kuliah di universitas terbuka itu seperti apa. Yang pertama, jenis program dan jenis layanannya ya. Yang di UT itu ada 2, Pendas dan non-Pendas. Kalau Pendas itu yang masuk yang kayak pendidikan-pendidikan teman-teman yang tadi saya bilang untuk Bapak Ibu guru yang untuk profesi. Nah, kalau untuk teman-teman yang lulusan SMA, biasanya nanti masuknya adalah ke non-pendidikan dasar. Kayak Fakultas Hukum, terus Fakultas Ekonomi, terus yang tadi Fakultas Sains dan Teknologi, itu di situ, di non-Pendas. Nah, kalau untuk jenis layanannya sendiri, itu ada beberapa. Yang secara garis besar ya, itu ada non-paket dan yang paket. Perbedaan di antara keduanya itu kalau yang paket itu nanti ketika registrasi mata kuliah udah paketan nih, jadi udah nggak perlu pusing-pusing mikirin kuliah apa yang mau saya ambil semester ini ya. Kalau yang non paket kita registrasinya manual satu-satu. Nah, kalau untuk paketnya sendiri itu ada 2, paket dengan tutorial tatap muka. Jadi nanti ketika kuliah teman-teman ada tatap muka langsung kayak misalnya sekolah nih, atau yang tanpa tutorial tatap muka yang full online. Jadi full ngerjain tugasnya di rumah, itu bisa juga. Nah, terus non-pendas ini masuk yang masuk ke non-pendas ya, atau yang non-pendidikan dasar. Ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang terakhir FKIP. Itu yang di luar PGS dan PGPAUD ya. Yang tadi kayak pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Lalu lanjut kita masuk ke detail biaya pendidikan di UT. Kalau yang untuk PGSD, PGPAUD itu masukan sarjana, jadi dia hanya menempuh 3 semester lagi di UT, itu 2,7. Kalau yang PGPAUD 3,3. Nah, terus yang untuk PGSD masukan SMA 1,7, kalau PGPAUD masukan SMA 2,5. Nah, untuk teman-teman yang SMA nih di luar pendidikan guru tadi, itu ada yang SIPAS non-TTM. Yang tadi tanpa tatap muka ya, yang full online semuanya. Itu untuk diploma 1,115. Nah, khusus untuk PWKL atau perencanaan wilayah dan kota, itu 1,750 karena dia biasanya akan ada tatap mukanya beberapa. Terus kalau untuk sistem informasi 1,8, nah sisanya pukul rata 1,3. Terus kalau yang non paket, yang tadi saya bilang ketika registrasi mata kuliah uploadnya satu-satu, mata kuliahnya itu dihitungannya sesuai SKS-nya. Jadi misalnya per SKS 35.000, tinggal teman-teman kalian aja. Misalnya satu semester 20 SKS, jadi 20 dikali 35.000, sekitar 700 sekian ribu lah gitu per semester ya. Oke, lanjut. Ini berkas-berkas yang teman-teman lengkapin kalau kuliah di UT. Karena tidak ada seleksi masuk tadi, jadi yang kita perlu lengkapi hanyalah berkas-berkasnya aja, teman-teman. Dan jangan khawatir, kalau di UT kan tadi ada Fakultas Sains dan Teknologi ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang jurusan IPS, terus mau nyebrang ke IPA, boleh nggak sih, Kak? Boleh banget dong. Karena kan kita memang nggak ada tes masuknya. Tesnya itu hanya tes berkas aja. Jadi kalau teman-teman sudah melengkapi semua berkas-berkasnya dengan baik, itu insya Allah pasti nanti akan langsung jadi mahasiswa universitas terbuka. Nah, untuk berkas-berkasnya apa aja sih? Yang pertama, scan fotokopi ijazah legalisir cap basah. Jadi fotokopi ijazah yang sudah dicap basah ya, legalisir. Terus scan KTP-nya teman-teman. Nanti kalau yang untuk nomor 3 ini khusus yang udah pernah menempuh sarjana atau pendidikan diploma itu, jadi teman-teman di skip aja kalau yang lulusan SMA. Terus yang untuk nomor formulir izin pas foto, formulir surat pernyataan kebenaran dan data dan keabsahan itu ada di websitenya UT, di UT ACID _formulir, itu bisa diakses di sana semua lengkap, tinggal dilengkapin aja. Terus nanti teman-teman juga harus ngelengkapin scan foto dan scan surat keterangan mengajar. Oh, kalau ini bagi yang pendidikan-pendidikan. Kalau misalnya teman-teman lulusan SMA, di FISIP, FST, atau FE nggak perlu ngelengkapin ini. Nah, ini kalau untuk pelengkapan berkasnya yang pendidikan dasar ya, kayak yang PGP, PGSD, PGPAUD, dan sebagainya, itu dia harus ada lebih banyak lagi berkasnya. Jadi ada surat keterangan mengajar, terus penilaian kinerja profesional guru pada bidang
terkait khusus yang lulusan SMA dan scan legalisir SK pengangkatan sebagai guru bidang terkait. Jadi karena tadi untuk profesi, jadi memang untuk keguruan banget nih perlu dilengkapi berkas-berkasnya. Lanjut, oke. Kalau teman-teman berminat daftar di UT, itu ini ya tanggalnya belum update ya. Jadi kita buka pendaftaran itu di kisaran bulan akhir-akhir Oktober sampai nanti tahun depan, kemungkinan sampai Januari gitu, masih lama. Kalau misalnya teman-teman nanti ini berarti kan belum pada ujian ya, baru tahun depan ya. Itu nanti di semester berikutnya lagi. Itu nanti langsung daftar di sia.ut.ac.id, nanti langsung bikin akun baru, tinggal upload berkasnya di situ. Jadi nggak perlu datang ke kampus, di rumah, daftar di rumah tuh langsung bisa gitu ya. Jadi memang karena pembelajaran fleksibel tadi, teman-teman akses aja semuanya dari rumah, itu bisa banget. Oke, ini adalah website kita. Ini kantor UT Jakarta, teman-teman. Kalau nanti teman-teman kita mau lihat nih UT Pusat atau UT Pondok Cabe itu seperti apa. Nanti setelah ini kalau masih ada waktu, saya akan putarkan video virtual kampus tour. Kita sama-sama main bareng secara virtual ke kampusnya UT yang ada di pusat. Yang ada fakultas, rektor-rektor, dan sebagainya ya. Nah, untuk UT Jakarta sendiri, itu ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 43, Matraman, Jakarta Timur. Terus websitenya ada Jakarta UT.ac.id. Terus kalau teman-teman mau tahu informasi mengenai UT Jakarta, ada di UT_Jakarta. Di Instagramnya itu yang paling update. Up to date banget nih di situ di Instagram dan Twitter. Terus kalau misalnya teman-teman mau lihat brosurnya nih, boleh di-scan yang di kode barcode bawah ya. Oke, sampai situ mungkin Kak kita masih punya waktu. Saya izin stop share dulu ya. Kak Musarina, kita masih ada waktu kah? Kalau masih ada waktu, saya mau izin putarkan virtual kampus tour. Masih kali ya? Masih nggak ya? Ya, kita masih punya waktu, Kak. Kita masih punya waktu sampai nanti pukul 11.40. Oke, siap. Jadi saya izin dulu share virtual kampus tour ya. Kita sama-sama main ke kantor UT Pusat, teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke. Datang di Universitas Terbuka. Kali ini aku akan mengajak kamu untuk virtual kampus tour di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka atau UT memiliki kantor pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, serta 39 unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendukung layanan kepada mahasiswa, berbagai sarana dan prasarana dibangun dan terus ditingkatkan kualitasnya. Ayo kita mulai! Di kantor pusat, terdapat gedung fakultas yang merupakan jantung dari pengembangan produk akademik UT. Gedung fakultas telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan bekerja. Terdapat 4 fakultas di Universitas Terbuka dan 1 sekolah pasca sarjana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi, serta sekolah pasca sarjana. Gedung fakultas memiliki sarana dan prasarana yang terstandar yang terdiri dari masing-masing fakultas menempati 2 lantai. 1 lantai diperuntukkan untuk ruang layanan mahasiswa, ruang konsultasi mahasiswa, ruang dekan, ruang wakil dekan, ruang kepala bagian tata usaha, ruang tenaga kependidikan, dan ruang sidang.
Ruang sidang dilengkapi dengan fasilitas video conference yang digunakan untuk rapat koordinasi dengan dosen yang tersebar di UPBJJ, serta ujian sidang untuk mahasiswa pasca sarjana. Ruang dosen menempati satu lantai yang terdiri dari ruang sidang, ruang dosen, ruang ketua jurusan, dan ruang ketua program studi. Masing-masing lantai dilengkapi dengan ruang makan, musola, dan toilet yang nyaman dan bersih. Masing-masing dosen dan tenaga kependidikan memiliki kubikel sebagai ruang kerja. Kubikel ini berukuran 2 x 1,5 meter. Setiap kubikel dilengkapi dengan komputer yang telah terinstal Microsoft 365 yang berlisensi. Untuk mendukung layanan kepada mahasiswa, Universitas Terbuka juga memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut. Pusat Produksi Multimedia merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk memproduksi bahan ajar. Gedung ini dilengkapi dengan peralatan produksi materi-materi dalam bentuk video dan audio. Produksi materi cetak juga diproduksi di sini dengan menggunakan peralatan dan software terkini. Pusat Layanan Bahan Ajar merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk melakukan distribusi bahan ajar. Gedung ini dilengkapi sarana dan prasarana untuk menyimpan dan pengemasan bahan ajar dan bahan ujian. Pusat Layanan Pustaka atau Puslata. UPT Puslata melayani penyediaan bahan-bahan pustaka bagi mahasiswa dan dosen. Puslata mengelola penyediaan bahan-bahan pustaka baik dalam bentuk hard copy maupun koleksi digital. Koleksi digital yang dikelola melalui Perpustakaan Digital UT. Perpustakaan Digital UT menyediakan layanan akses bahan ajar melalui ruang baca virtual. Di sini juga dapat diakses berbagai sumber pembelajaran terbuka melalui Suaka UT dan sumber pustaka online lainnya seperti jurnal dan e-book. Pusat Pengujian merupakan UPT yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan bahan ujian dan hasil ujian. Gedung Pusat Pengujian dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan bahan ujian. Bank Soal UT mengelola koleksi soal-soal yang digunakan untuk ujian akhir semester. Penyiapan master naskah ujian dilakukan di Bank Soal. Selanjutnya, penggandaan naskah ujian dilakukan di pusat percetakan dan kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia. Pusat Pengujian juga mengordinasi pelaksanaan ujian online serta pemeriksaan hasil ujian secara online. Universitas Terbuka Convention Center merupakan fasilitas yang digunakan untuk menampung pertemuan dalam jumlah besar dan pelaksanaan wisuda mahasiswa. UTCC dilengkapi fasilitas video conference yang digunakan untuk rapat koordinasi dengan UPBJJ di seluruh Indonesia. Di samping UTCC, UT juga memiliki fasilitas Wisma yang digunakan sebagai akomodasi untuk kegiatan yang mengundang pihak-pihak dari luar UT. Misalnya dalam rangka pengembangan bahan ajar, pengembangan bahan tutorial, dan pengembangan bahan ujian. UPBJJ sebagai ujung tombak layanan kepada mahasiswa dilengkapi dengan berbagai fasilitas berikut. 1. Ruang pelayanan mahasiswa. 2. Ruang sumber belajar yang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran online. 3. Ruang kepala UPBJJ. 4. Ruang kerja dosen dan ruang kerja tenaga kependidikan. 5. Ruang sidang yang dilengkapi dengan fasilitas video conference yang digunakan untuk rapat koordinasi dan pelaksanaan ujian sidang. 6. Ruang tutorial yang disediakan untuk memfasilitasi tutorial tatap muka yang dilaksanakan di UPBJJ. Dan 7. Ruang ujian online. Gimana? Seru kan virtual kampus tour-nya? Terima kasih sudah mengunjungi Universitas Terbuka. Sampai jumpa. Universitas Terbuka, making higher education open to all.
Oke, itulah tadi virtual kampus tour UT Pusat yang ada di Pondok Cabe. Oke, kamu Sarina, sudah selesai nih. Mungkin boleh ke sesi tanya jawab, Kak. Silakan kalau masih ada waktunya. Oke, kita sudah dengarkan tadi ya pemaparan dari Mbak Azanisa, sudah ada videonya juga. Nah, sampailah kita kepada sesi tanya jawab kepada anak-anak kami sekalian. Jika ada yang ingin bertanya terkait pemaparan Universitas Terbuka Jakarta, monggo dipersilahkan. Boleh raise hand, nanti silahkan dibuka kameranya, atau juga boleh bertanya melalui kolom chat. Oke, sudah ada pertanyaannya nih Mbak Azanisa ya. Saya boleh bacakan ya pertanyaannya ya. Dari Jihad Rifai, izin bertanya, apakah ada ujian atau tes sebelum masuk UT? Pertanyaan yang kedua, apakah ada KJMU? Karena tadi tidak melihat pada saat pemaparan presentasi di UT. Mungkin boleh langsung dijawab, Mbak Azanisa? Ya. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Jihad Rifai. Oke, di UT itu dia ada tes masuk, Kak. Tesnya itu hanya tes berkas ya. Jadi ketika kakaknya udah upload berkas dengan baik, itu udah resmi jadi masuk UT. Jadi memang kita nggak ada tes masuk. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau misalnya kakaknya nanti dari IPA nih, terus mau nyebrang ke Fakultas Sosial, itu bisa banget karena nggak ada tes masuk, jadi aman. Nah, untuk KJMU, memang kalau di UT tidak ada Kak jalur KJMU. Jadi hanya tadi SNMPTN, terus bidik misi, YBJ, sama apa tadi kalau nggak salah dari KIP kuliah itu aja. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya Jihad ya. Jadi tidak ada seleksi masuknya, hanya seleksi berkas dan tidak ada program KJM. Gitu ya. Saya mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak ya. Ada pertanyaan dari SMK Negeri 42 Jakarta nih. Wah, ada pertanyaan dari Jenny ya. Ada pertanyaan pada saat pemaparan, apakah seluruh pelajar yang mendaftar pasti diterima? Gitu pertanyaannya Mbak. Boleh mungkin direspon? Siap, terima kasih banyak Kak Jenny atas pertanyaannya. Oke, tadi semoga sebenarnya pertanyaan sama dengan Kak Jihad Iya, ya. sama. Ya, jadi di UT tidak ada tes masuk Kak. Jadi udah pasti kalau misalnya nanti setiap pendaftar yang lolos berkas itu udah pasti jadi mahasiswa UT. Gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Mungkin ini ya, saya bacakan. Kalau misalnya saya jurusan IPS, tapi ingin belajar IPA, apakah diperbolehkan? Ya, monggo Mbak. Siap, diperbolehkan Kak. Kalau misalnya kakaknya mau ambil program studinya nyebrang, itu boleh. Atau kalau misalnya mau hanya sekedar mau baca-baca bukunya, itu kan kita juga ada ruang baca virtual tuh, bisa juga silakan. Jadi fleksibel banget ya. Sama tadi izin ke Mbak Musarina ada yang kelewat dari Oh Mbak ya. Latifah, iya, dari Oh Mbak ya, Latifah. boleh monggo Mbak. Izin ya. Dari Mbak Ya. Latifah Lufiani, dapat info dari Twitter, katanya tugas dari UT itu batas waktunya kapan aja. Itu benarkah? Oke, jadi izin teman-teman, di UT itu ada namanya tutorial online. Itu yang semuanya online ya, jadi diakses di rumah. Nah, itu ada batas waktunya tetap. Jadi misalnya sesi pertama nih, itu batas waktu pengerjaannya selama seminggu. Jadi dalam seminggu teman-teman harus ngerjain, misalnya ada 6 mata kuliah, jadi ada 6 tugas gitu sih. Tapi lumayan kan ya, seminggu waktunya cukup lama ya, bisa lah. Gitu. Oke, itu tadi ya untuk Latifa tadi ya jawabannya sudah diberikan. Jadi tetap ada batas waktu ya untuk pengumpulan tugasnya ya. Nah, ada mungkin pertanyaan lain? Boleh? Kita masih punya waktu sampai pukul 11.55 untuk sesi tanya jawab. Kalau mau langsung juga boleh ya, boleh mengaktifkan fitur raise hand-nya, boleh kameranya dinyalakan, bertanya langsung mungkin ke
Mbak Azanisa-nya boleh. Kalau malu-malu boleh ke kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Bu Esther nih. Kak, tadi berarti semua yang mendaftar kemungkinan diterima ya? Tidak ada kuota. Mungkin boleh, Mbak? Siap, izin. Betul. Jadi memang kita di UTT karena semuanya memang tidak ada seleksi masuk, jadi yang lulus berkas tadi itu semuanya otomatis jadi masuk UT dan tidak ada kuota. Jadi harus ada batasnya sekian ribu mahasiswa itu enggak. Gitu. Jadi Nah, oke, berarti tidak ada kuota ya untuk jawaban pertanyaan ininya. Jadi siapa saja yang ingin, monggo dipersilakan untuk daftar. Seleksinya juga hanya seleksi berkas ya untuk Universitas Terbuka Jakarta. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu. Oke, ada pertanyaan menarik nih. Mengingat sistem pembelajaran home learning, ini dari Latifah lagi ya, berarti ini pertanyaan kedua nih. Apakah tetap ada proyek kelompok di Universitas Terbuka? Nah, gimana tuh Kak Azanisa? siap, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau Tifu bagus sih pertanyaan ini. Jadi di UT itu kan mahasiswa memang sebenarnya ditekankan untuk mandiri belajarnya. Jadi kita yang nyari sendiri nih informasi-informasi mengenai perkuliahan dan sebagainya. Tapi biasanya Kak, mahasiswa baru terutama itu ya, ketika mereka masuk jadi mahasiswa UT, itu biasanya dia langsung kan kita ada kegiatan juga tuh kalau di kampus-kampus lain mungkin namanya ospek ya. Kalau di kita namanya ada orientasi studi mahasiswa baru. Itu nanti kumpul semua mahasiswa baru jadi satu di sana untuk mendengarkan kuliah di UT itu seperti apa. Biasanya di sana akan buat nih, apalagi kalau tatap muka langsung, teman-temannya kenalan tuh. Mereka bikin grup sendiri. Nanti mungkin dari situ akan muncul deh kelompok-kelompok belajar baru yang untuk sama-sama bareng lah ya berjuang di UT seperti apa. Gitu kalau Tifa. Ya, jadi saya simpulkan ya, berarti nanti akan ada waktu untuk proyek kelompok gitu ketika bertemu membentuk kelompok begitu ya. Selanjutnya ada dari Amaria, ada pertanyaan kalau di UT kuliahnya berapa hari ya Kak dalam seminggu? Nah, ada pertanyaan nih Mbak, boleh Mbak? Langsung Siap. dijawab. Oke, jadi karena tadi kan Bunga saya sempat mengenalkan soal tutorial online. Nah, di tutorial itu ada kalau satu semester itu ada 8 sesi, Kak. Jadi ada 8 minggu. Nah, itu sebenarnya kakaknya nggak harus misalnya yang akses di hari pertama gitu, nggak. Tergantung mahasiswa mau akses di hari apa aja. Fleksibel tadi. Jadi kalau ditanya berapa hari dalam seminggu, tergantung mahasiswanya. Jadi memang tergantung mahasiswa yang mau ngatur nih, mau ngerjain tugasnya kapan, belajarnya kapan, dan sebagainya. Gitu. Oke, begitu ya tadi ya. Berarti untuk berapa kali dalam seminggu itu tergantung pilihan dari mahasiswanya sendiri begitu ya. Jadi ya optional ya jatuhnya ya, tergantung pada kitanya mau atau bisanya berapa kali dalam seminggu. Ya jadi memang ini sangat bagus ya untuk yang mau kuliah sambil kerja gitu karena kan ada fleksibilitas yang cukup tinggi di sini ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin anak-anak dari 78 atau boleh yang lainnya yang sekolah mitra boleh bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Ya, mumpung bisa langsung kan bertanyanya kan. Langsung nih dijawab. Ini sih kayaknya udah pada ngantuk, Kak. Udah mau pada istirahat. Sudah Ini pada jajan off cam ya, pada tidur nih teman-teman nih. sudah pada lapar sepertinya Iya, bisa di jam jadi. ini ya. Jam makan siang, kombinasi lapar dan ngantuk ya. Iya. Ada lagi? Oke, ada ini. Oke, ada pertanyaan nih dari Elena. Dari Elena 12 MIPA F. Izin bertanya, masalah biaya apakah ada perinciannya? Oke, siap. Jadi kalau untuk yang tadi kan ada yang paket, ada yang non paket. Kalau untuk rinciannya sendiri nggak ada, Kak. Jadi kalau yang paket itu udah pasti 1,3. Itu kalau untuk semester baru 20 sekitar 6 mata kuliah. Udah sama buku ya, pokoknya secara garis besar seperti itu. Kalau yang non paket rinciannya mungkin akan sedikit lebih jelas karena kan kalau yang non paket itu daftarnya dia per registrasi mata kuliah per SKS, jadi kelihatan tuh per mata kuliah itu ada sekian berapa puluh ribu gitu. Tapi kalau untuk yang paket memang udah paketannya 1,3 dan sudah dengan buku gitu ya. Jadi sudah include modul ya 1,3. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Rose Paulina. Apakah ada jurusan DKV di Universitas Terbuka, Desain Komunikasi Visual?
Siap. Oke, kemarin baru dapat kisi-kisi, sepertinya mungkin ke depannya akan kami buat DKV, karena kan kalau untuk sampai saat ini masih belum ada Kak, tapi karena nanti kami masih menyusun PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berstandar Hukum, itu kemungkinan nanti mungkin tahun-tahun berikutnya akan ada, doain aja ya. Oke, ya. Jadi masih sampai saat ini belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Betul. Kalau ke depannya bisa jadi ada. Oke, ada pertanyaan berikutnya ini Mbak. Untuk pendampingan mahasiswa, apakah kebanyakan mandiri atau ada dosen pembimbingnya gitu? Ada murid tadi yang bertanya melalui chat. Oke, Maaf, siap. private. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kalau perkuliahan di tutor itu ada tutornya Kak. Jadi nanti ketika tutornya nih tanya pertanyaan nih terus teman-teman jawab itu nanti biasanya akan ada respon baliknya. Jadi jangan sedih ya, jangan dipikir belajar mandiri benar-benar mandiri banget. Nanti tetap ada didampingi oleh tutor gitu. Jadi Tapi secara ada online. tutornya. Oke, jadi ada tutor online-nya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah di UT ada jurusan manajemen? Oke, monggo Ada Mbak. dong. Ada dong, dan itu karena Ada dong. jadi itu biasanya mahasiswa paling banyak. Manajemen, akuntansi, dan ilkom itu banyak banget mahasiswanya teman-teman. Silakan kalau berminat ya. Oke, sepertinya banyak sekali nih pertanyaan tentang jurusan ya. Coba saya lihat lagi nih. Apakah ada jurusan analisis bisnis? Analisis bisnis belum ada sampai saat ini, tapi siapa tahu ke depannya akan ada. Oke, berarti untuk jurusan analisis bisnis belum ada ya. Sama tadi dengan yang DKV tadi ya. Yang menyerupai DKV apakah ada, Mbak? Yang menyerupai DKV sampai saat ini belum ada. Kakak. Tapi siapa Belum tahu ada tahun ya. depan mungkin. Oke, berarti belum ada ya yang menyerupai DKV atau DKV juga belum ada, tapi mudah-mudahan ke depannya bisa diupayakan. Kemudian ada lagi Kak, ini pertanyaannya kalau untuk jurusan kearsipan itu berapa tahun perkuliahannya gitu? Ada pertanyaannya. Siap. Karena D3 itu jadi mungkin bukan standar, patokan ininya sekitar 4 semester, teman-teman. Kurang lebih sekitar itu. Gitu, di 4 semester, jadi 2 tahunan. Oke, 2 tahunan ya berarti ya. Cepet ya berarti. Oke, ini ada dari Latifah lagi. Ada Latifah pertanyaannya. Pendaftaran di UT sebelumnya bolehkah dijelaskan kapan waktunya untuk pendaftaran? Apa ada batas waktu tertentu? Siap. Monggo, Oke, Mbak. siap izin. Untuk pendaftaran kita setahun itu buka 2 kali, teman-teman. Kalau ya, sorry ada sedikit suara motor. Jadi setahun kita buka 2 kali pendaftaran. Nah, untuk semester berikutnya nih, itu kita buka pendaftaran lagi bulan Oktober akhir sampai kurang lebih tahun depan. Nah, untuk teman-teman mungkin di semester berikutnya ya, kita per 6 bulan sekali itu buka-buka. Nah, untuk informasinya teman-teman bisa akses nih di Instagram UT Jakarta kalau memang berminat untuk masuk ke UT. Di sana update kok insya Allah. Oke, boleh langsung cek ke IG-nya ya kalau misalnya ingin tahu kapan waktu pendaftarannya. Nah, apakah ada tips dan trik nih kalau misalnya kuliah sambil kerja, gimana ya caranya ya supaya kuliahnya bisa lekas selesai katanya Mbak. Ada pertanyaan nih. Mantap. Ada tipsnya nggak? Oke, sebenarnya jadi mahasiswa tuh gampang teman-teman, apalagi kita fleksibel banget ya, kita yang atur sendiri waktunya dan segala macam. Cuman balik lagi, teman-teman ketika kita nggak ada yang kita belajar sendiri nih, nggak ada dosen yang harus kamu harus PR segala macam, otomatis kita dong yang harus belajarnya kapan, kita yang atur waktunya. Itu tergantung mahasiswanya tuh. Kalau misalnya teman-teman males-malesan, otomatis akan semakin lama kuliahnya. Tapi kalau kita semangat 4-5-nya dari awal sampai selesai, insya Allah kalau misalnya sesuai, kalau S1 ya itu 4 tahun selesai gitu. Karena kayak saya dulu karena sempat agak sedikit males-malesan 4,5 tahun baru selesai, baru sarjana gitu sih. Iya, jadi tips dan triknya jangan ditunda ya. Jadi bergantung pada pinter-pinter bagi waktu, dan kalau masih ada waktu ya monggo langsung dikerjakan saja gitu ya, untuk supaya kuliahnya bisa lekas selesai. Jadi motivasi intrinsiknya penting sekali nih ya berarti ya, karena kita sendiri yang mengatur waktunya begitu ya. Oke, tak terasa sudah sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Waktu juga yang akhirnya memisahkan kita, begitu ya. PPT pemaparan materinya hari ini boleh nanti di-share ya Mbak ya ke Bu Dewi langsung, nanti biar bisa di-share ke anak-anak gitu ya.
Oke, kalau apakah ada nomor kontak yang bisa dihubungi? Misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mungkin yang mungkin nggak bisa kita jawab sekarang saat ini semuanya. Oke. Tadi mungkin sudah disampaikan. Oh, di Instagram aja teman-teman, di DM kita aktif kok. Di sana aja kalau mau bisa bertanya langsung ya, silakan. Oke, jadi jika ada tadi pertanyaan yang belum mungkin bisa dijawab karena waktu juga yang membatasi kita, boleh langsung DM di IG-nya Universitas Terbuka Jakarta. Gitu. Oke, demikian pemaparan kegiatan kampus hari ini yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Azani Sanismaya. Semoga apa yang sudah dipaparkan menjadi satu pencerahan, menjadi satu semangat tersendiri bagi anak-anak yang ikut di dalam Zoom hari ini ya untuk pengenalan kampus. Semoga kalian tetap punya semangat, termotivasi untuk tetap bisa melanjutkan kuliah nantinya setelah lulus jenjang SMA. Oke, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah bagi yang beragama Islam dan atau berdoa bagi yang beragama non-Islam. Sebagai rasa syukur kita untuk seminar yang boleh bisa berjalan lancar hari ini. Oke, terima kasih untuk Mbak Azanisa atas waktunya. Terima kasih untuk anak-anak. Nanti kita masih ada satu pemaparan lagi ya di hari